kita harus tetap percaya dengan pemerintah. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan adanya vaksinasi. Ya, jadi setelah nanti dari BPOM-nya ya kan, dari POM mengeluarkan bahwa vaksin ini aman, kemudian MUI juga sudah menyatakan bahwa vaksinnya juga halal, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak divaksin kecuali nah pada intinya gini, berbicara terkait COVID, kembali lagi ini terkait dengan sesuatu anasir yang sangat kecil atau jasad renik ya di dalam komponen biologi. Kebetulan saya seorang biolog ya. Saya mau ngomong biolog tulen nggak bisa mas, karena doktoral saya ilmu lingkungan. Jadi ya saya akan ngomong secara gambaran sederhananya gini. Yang namanya virus ya, yang namanya virus ini memiliki sifat yang cukup mobile atau tidak stabil. Jadi virus ini ketika mendapatkan sebuah paparan cahaya pun, panas atau kondisi fisika kimia yang berbeda, juga bisa mengalami sebuah mutasi. Mutasinya seperti apa? Mutasinya bisa mengakibatkan virus lebih lemah atau lebih berbahaya. Dan kita semua tahu bahwa coronavirus yang berasal dari Wuhan, China, ya, betul? Bisa diverifikasi kan ya, bahwa awal mula coronavirus yang menyebabkan COVID-19 ini munculnya di Wuhan. Dan kita tahu bahwa musim di Wuhan lebih dari 2 musim ya, karena di sana bukan daerah tropis seperti Indonesia yang berada di Khatulistiwa, hanya memiliki musim panas dan musim hujan. Sementara di sana 4 musim ya mas ya, ada musim semi, ada musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Tentunya keadaan virus yang ada di sana ketika berpindah sampai Indonesia pun bisa dipastikan mengalami berbagai macam perubahan karakter genetik mas ya. Nah kalau ngomong virusnya selesai sampai kapan masih panjang lah. Bukan panjang mas, tapi wawahualam ya istilahnya. Bukan maksud kita menyerahkan atau pasrah dengan keadaan, segala hal kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sebagai manusia kita harus berikhtiar seperti yang dilakukan oleh generasi muda, khususnya para aktivis di Jawa Tengah. Selama ini sudah melakukan edukasi, selama ini sudah melakukan sosialisasi pentingnya menjalankan protokol kesehatan, bukan begitu mas? Ya. Yang kedua adalah tetap semangat dalam menjalankan kehidupan di tatanan kehidupan era pandemi ini. Jadi nggak ada istilah kita ngelokro karena keadaan serba terbatas. Kumpul saja dibatasi, apalagi bekerja yang harus ada interaksi, ya kan? Dan bersyukurnya pandemi ini muncul di era digital, di mana sistem IT kita sudah berkembang cukup pesat. Bisa dibayangkan dulu ketika muncul pandemi flu Spanyol ya mas, di Spanyol yang menghabiskan atau menewaskan jutaan umat. Nah sekarang meskipun juga menghabiskan jutaan umat karena jumlah populasi manusia tentunya lebih banyak saat ini, kita masih bisa mensiasati berbagai pekerjaan dilakukan secara daring. Salah satunya pembelajaran, ya kan, sistem pembelajaran, kemudian pelayanan publik itu dilakukan secara daring. Dan satu mas yang menjadi pertanyaan saya terkait jenengan kan bisa dikatakan termasuk golongan senior ya kalau di dunia pergerakan, karena Mas Aryo ini angkatan saya di dalam proses aktif sebagai mahasiswa itu era tahun 2008 sampai 2000. Lulus kapan mas? 2013 ya. Saya lulus 2012, saya lebih dulu dibanding mas Aryo. Mas Aryo terlalu sibuk. Ya sebenarnya sama, kalau dikatakan Mas Aryo ngurusi berbagai macam organisasi, saya pun sama. Nah seperti yang saya sampaikan tadi mas, selain sebatas sosialisasi, kemudian edukasi yang dilakukan, ada ndak mas sebuah gerakan konkret
Misalnya nih Mas, melakukan pengawalan bantuan sosial biar sampai ke masyarakat atau sampai ke user secara langsung. Kan kita tahu yang lagi ngetren kemarin itu, kok ngetren lagi viral ya, mohon maaf, Ya. di mana bantuan sosial melibatkan tragedi kemanusiaan ya, yang sangat memalukan karena itu bantuan sosial tapi ternyata dikorupsi oleh menterinya. Tapi apapun yang alasannya ya Mas ya, kita tetap katakan bahwa itu praduga tak bersalah ya, karena Ya, belum belum memperoleh disidangkan putusan ataupun ingkrah. ketetapan hukum yang tetap. Tolong Mas sampaikan, ada ndak gerakan secara langsung untuk masyarakat membantu, utamanya untuk masyarakat dengan tingkat perekonomian yang memang mengkhawatirkan dengan adanya pandemi COVID ini? Gerakan pemuda Mas tetap seperti bulan Agustus September kan mulai dalam peningkatan perekonomian Mas. Kan mulai PSBB Maret, mulai di PSBB itu kan sudah nggak bisa bergerak sama sekali sampai bulan Juli kalau nggak salah. Nah di bulan Agustus September adalah peningkatan awal di mana ekonomi agak sedikit naik. Nah tentu saja pemuda juga bergerak dalam hal mungkin bantuan-bantuan juga dikucurkan dalam posisi itu Mas. Walaupun tidak merta kita mengawal penuh, itu kan adalah suatu programnya kerja pemerintah ya Mas. Ya, betul. Yang kita sendiri dari tim pihak mungkin gerakan pemuda hanya bisa memantau saja pelaksanaan apakah sudah dapat apa tidak. Cuma kita nggak akan bisa sampai memegang penuh dalam program kerjanya karena bukan di tupoksi kita. Iya. Kita sendiri pun melakukan tupoksi hampir sama dengan kegiatan itu yang tidak kesentuh oleh kegiatan dari pemerintah itu. Jadi itu sudah dilakukan Mas. Dan PSBB hari ini, hari mungkin ya Mas yang sudah diterapkan 11 sampai tanggal 25 Januari ini hanya sekedar tren saja hari ini Mas. Yang masyarakat harus sekarang ini mulai belajar lagi bahwa tren hari ini tidak hanya sekedar pembatasan, cuma tren ketika ada peningkatan fase virus ini lagi maka akan ada upaya ini. Dan sehingga tentu ini juga sebagai pembelajaran karena PSBB 11 sampai 25 ini bukan hanya yang kesekian kalinya, bukan pertama kali. Ini sudah masyarakat bisa belajar mengenai posisi-posisi seperti itu. Walaupun di masyarakat pedagang ketika misalkan kok dagang sampai jam 7 sudah selesai padahal kita untung itu kan. Belum habis ya dagangannya itu kan. Jadi ya inilah satu tren baru era new normal lah. New normal berikutnya. Jadi serba salah kalau kita berbicara terkait ekonomi. Ya tidak bisa berkata salah juga. Yang penting kita trust kepada pemerintah itu kita wajib. Itu wajib. Artinya suatu kepercayaan bahwa pemerintah melakukan yang terbaik hari ini memang harus diperlukan untuk satu komando gerakan menghilangkan wabah corona ini gitu. Oke, Mas Aryo, jadi hal menarik kalau berbicara terkait PSBB hari ini. Iya. Kenapa saya berbicara menarik? Tadi saya ke Telogosari. Ya, tujuan saya sederhana, Mas. Mengambil mikroskop saya. Jadi saya menserviskan mikroskop untuk penelitian. Karena selama Covid ini riset saya pun terganggu. Nah, konon katanya PSBB ya Mas, tapi kerumunan massa di jalan masih sangat banyak dan termasuk saya melakukan kerumunan. Ya. Bukan berarti saya melanggar PSBB ya Mas ya. Tapi memang ada pekerjaan yang harus saya lakukan, yaitu mengambil mikroskop. Ya, ini ranah pribadi. Ya, ranah pribadi. Namun demikian, saya tetap menjalankan protokol kesehatan, menghindari kerumunan, mengambil mikroskop, ya. Kemudian ya tadi ada janjian dengan Mas Aryo untuk ngobrol sedikit terkait PSBB ini. Kok ternyata ketika saya simak di wilayah Kota Semarang masih banyak sekali titik-titik Kerumun ya. Titik-titik kerumunan. Ya, hari ini kembali Mas ini kembali kepada tren. Ya, itu pola hidup gaya hidup. Yang seharusnya sudah disadari sebelumnya. Seperti yang Pak Gubernur bilang, kita nggak usah lah kayak dikejar-kejar harus pakai masker lagi gitu kan. Udahlah nggak usah dikejar-kejar jarak 1 meter. Sudah hari ini sudah polanya sudah harus masyarakat sudah terbiasa terbentuk itu sendiri.
Jadi nggak bisa kayak kemarin yang dulu lagi gitu. Kalau kemarin-kemarin saat PSBB yang pertama ya, itu kan ada razia, ya kan, gerakan razia masker, kemudian juga saya nyimak tuh di berbagai macam sosial media, ada hukuman juga, suruh push up, suruh membersihkan tempat sampah dan lain-lain. Saya rasa itu kurang tepat untuk diterapkan saat ini karena pola saat ini ya pembatasan kegiatan masyarakatnya adalah pola kesadaran. Jadi masyarakat diharapkan sudah memahami bahwa COVID-19 ini nyata ada dan berbahaya, tidak boleh menyepelekan, dan ayo kita tetap patuh ya, patuh protokol kesehatan dan percayakan bahwa pemerintah seperti yang disampaikan oleh Mas Aryo tadi telah berupaya dan sedang berupaya dan terus berupaya untuk menyelesaikan pandemi ini. Ya, terlepas dari saat ini pemerintah sedang menyediakan vaksin, ya kita harus bersabar, dan harapan saya masyarakat yang menonton channel saya ini, oke lah, ayo jangan ngeyel tidak mau divaksin dengan alasan ini itu. Kalau nanti apa itu izin dari POM, BP POM itu sudah keluar, kemudian standar atau status kehalalannya sudah muncul dari FP, maaf, bukan itu ya. Iya. Mohon maaf, saya ulang. MUI dong. MUI itu. Jadi gini kanca-kanca. Kita harus tetap percaya dengan pemerintah. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan adanya vaksinasi. Ya, jadi setelah nanti dari BPOM-nya ya kan, dari POM mengeluarkan bahwa vaksin ini aman, kemudian MUI juga sudah menyatakan bahwa vaksinnya juga halal, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak divaksin. Kecuali, ada kecualinya loh Mas, jangan salah. Tadi saya yang ngobrol dengan Mbak Nini, salah satu aktivis perempuan kaitannya dengan KDRT. Beliau seorang survival cancer, dan untuk kalangan beliau yang mengalami kanker ya, kanker itu tidak boleh divaksin malah kalau versi beliau tadi. Beliau dapat informasi dari grup untuk orang-orang yang dalam masa penyembuhan kanker belum boleh divaksin. Itu terkecuali, tapi jangan dijadikan alasan untuk orang-orang yang, mohon maaf, yang punya potensi untuk sakit, yang masih sehat. Vaksin itu untuk menjaga ya, untuk membentengi diri supaya tidak terinfeksi nantinya. Lah yang ngono Mas. Betul itu Mas Arif. Terus Mas, satu lagi Mas, kayaknya udah panjang. Saya minta pesan yang tegas untuk masyarakat, utamanya konco-konco pemuda, agar bisa menjadi corong, bukan istilahnya corong pemerintah untuk menyampaikan program pemerintah ya. Tapi menjadi corong kesadaran publik terkait PSSB ini Mas. Tetap kita jangan sampai melupakan kondisi hari ini, yaitu mengenai adanya wabah pandemi ini ya, sehingga pola-pola 3M, masker, cuci tangan dan lain-lain itu, memakai masker, mencuci tangan, terus mandi gitu kan, itu jangan sampai hilang. Karena kesadaran itu yang terutama dan penting, karena momentum yang saat meningkat ini tempat sudah nggak ada ya, tempat sudah hampir dicarikan alternatif baru untuk isolasi baru sehingga ya kalau memang tidak terkena wabah ini ya lebih baik sadar diri dalam posisi itu masyarakat. Karena pemerintah pun dalam posisi berupa sanksi juga. Indonesia ini tanpa sanksi juga nggak jalan Mas Indonesia. Tapi gini loh Mas, yang saya khawatirkan kalau sampai nanti ada regulasi sanksi terkait razia COVID itu orang-orang yang saling berinteraksi di masyarakat mungkin ya toh dibatasi, oke lah, ini kesadaran. Tapi kalau nanti ada hukuman dan lain-lain, ya itu logis enggak Mas kira-kira?
Ya kalau hukumannya masih dalam tahap mungkin pembinaan sosial ya Mas, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah sih. Cuma kalau misalkan yang terlalu ekstrim, bagi saya kok tidak perlu. Lawang yang ada di penjara aja dilepaskan, masuk mau dikurung kan ya, mungkin ya Mas ya. Iya. Oke, ini bercanda ya konco-konco. Terima kasih untuk waktunya dan saya harap menyimak dari awal sampai akhir meskipun ini ngobrol ngalor ngidur. Tapi semoga konco-konco semua bisa melihat, menyimak substansi dari apa yang kami sampaikan. Oke Mas Aryo, terima kasih untuk waktunya dan tetap semangat. Iya. Saya tetap berdoa untuk jenengan selalu sehat. Iya, amin. Dan segera memperoleh jodoh yang cantik, iya. solehah, Amin. dan sesuai idaman Iya. jenengan. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.